Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Apakah benar informasi yang pernah disampaikan atau kita pernah dengar di media bahwa Wahyu pagi-pagi di tanggal 18 ada di sekolah? Pertanyaannya adalah apakah benar sekali lagi Wahyu ada di sekolah? Lantas pertanyaan kedua, untuk apa Wahyu ada di sekolah di tanggal 18 di hari kejadian? Karena kita ketahui bahwa Wahyu datang menepuk pundaknya Danu pada saat Danu menangis di hari kejadian ya sekitar pagi. Ya pada saat Danu datang ke TKP, kemudian menangis di pinggir jalan dan ditepuk pundaknya oleh Danu dan Danu mengatakan bahwa ibu dan bapak sudah tiada. Pertanyaannya adalah sekali lagi, apakah benar Wahyu ada di sana, di sekolah, pagi-pagi? Tujuannya untuk apa? Kalau misalkan tujuannya untuk urusan sekolah, untuk apa? Pada saat itu PPKM, sekolah tutup. Kemudian apakah ke sekolah masuk ke dalam apa tidak? Kemudian kuncinya dari mana? Ya. Nah, andaikan misalkan jika memang ia Wahyu pagi-pagi, yang kita dapat informasi katanya pagi-pagi sekitar jam 6 kalau tidak salah, apa kebenaran berdiri saya tidak tahu ya, bahwa ada di sana. Jika benar, pertanyaan kedua adalah jam berapa Wahyu dari rumah? Karena saya tahu rumahnya Wahyu di daerah Palasari. Karena saya juga dapat informasi dari seseorang. Dan juga saya pernah datang ke rumahnya. Kalau misalkan dari Palasari by motor menuju ke SMK, kalau saya mengendarai motor, ya kebetulan memang saya adalah asli orang sana. Keluarga besar saya di Ciater, dan saya pernah kerja di Ciater Highland, atau dulunya Ciateran Resort, dan Ciateran Resort itu dekat dengan Palasari. Dan saya sering sholat Jumat di Palasari. Kalau sholat Jumat saya sering di Palasari, di masjid sana itu, yang masuk sedikit ke dalam, dekat rumahnya Wahyu. Nah, jadi saya tahu persis jalan-jalan di daerah sana ya. Dari Palasari kalau misalkan ke TKP by motor turun ke bawah, ya kurang lebih kalau dalam kecepatan tinggi bisa 5 menit lah. 5 menit sampai 10 menit lah ya. Kurang lebih lah ya. Karena itu jalanan turun ke bawah menuju Jalan Cagak, kurang lebih ya 10 menit kalau sampai ke TKP. Kemudian saya pernah melakukan perjalanan dari TKP menuju ke SMK, Sekolah Nasional. Itu saya pernah menghitung jarak sekitar 20 menit. Ya. Sekitar 20 menit. Saya pernah bolak-balik ke Sekolah Nasional. Dari hitungan dari TKP ke sana kurang lebih sekitar 20 menit. Nah, karena jalur ke sana itu bukan jalur macet ya. Karena jalurnya tidak terlalu padat kecuali pada saat di kecamatan aja. Di lapangan kecamatan memang di situ agak sedikit tersendat ya, karena di situ persimpangan, keramaian. Jalur-jalur sebelumnya dan setelah dari situ tidak macet ya, cuma hanya berkelok-kelok saja jalannya. Ya kurang lebih 20 menit. Kalau begitu, jika Wahyu datang ke sana sekitar pagi-pagi, berarti diperkirakan dari sana subuh, dari rumah. Jika memang itu dari rumah, kita tidak tahu apakah dari rumah ataukah malamnya tidak dari rumah. Tapi kalau misalkan dari rumah, diperkirakan ya sekitar tadi mungkin 1 jam sebelumnya, sekitar pagi subuh jam 5 mungkin ya, bisa diperkirakan jam sekian. Cuman pertanyaannya apakah benar di media? Karena saya pernah dapatkan dari salah satu YouTuber kalau itu yang suka main kartu itu apa ya? Salah satu YouTuber itu, dan ada screenshotnya bahwa ada seseorang yang melihat gitu ya.
Kemudian juga ada dari percakapannya salah seorang saksi juga mengatakan bahwa Pak Wahyu katanya ada di mana sekolah. Sekali lagi kebenarannya ini belum 100% ya, belum 100%. Karena baru informasi katanya gitu ya. Karena belum langsung di klarifikasi atau dikonfrontasi dengan Pak Wahyu sendiri. Tetapi saya hanya mengatakan jika benar jam berapa Wahyu dari rumah, seperti itu aja pertanyaannya. Berarti kalau misalkan diinformasikan di sekolah jam sekian, berarti dari rumahnya jam sekian. Kalau saya perhatikan, berarti dari rumah sampai ke TKP sekitar 10 menit, ditambah dari TKP ke Cijengkol ke SMK Nasional 20 menit, berarti jumlahnya sekitar setengah jam lah. Kalau dari rumah sekitar setengah jam by motor. Kalau setengah jam sebelumnya, berarti kan kurang lebih sebelum dari jam 6. Kalau misalnya jam 6 di sana berarti jam setengah 6. Ya, seperti itu. Nah, apa hubungannya kaitannya dengan kasus ini? Ya, tidak ada kaitannya sebenarnya. Cuma kita hanya melihat siapa-siapa saja sih saksi yang beredar di tanggal 18. Ya, yang ada di sana ada Danu, ada Wahyu. Tanggal 18 paginya ya. Wahyu yang kita tahu menepuk pundaknya Danu, itu seperti itu. Nah, kalau Danu kan kita tahu bahwa datang ke sana itu atas informasi dari Pak Yosep. Karena Pak Yosep memberikan kabar seperti itu. Nah, sekali lagi, yang jadi pertanyaan adalah Wahyu itu sempat di media hilang. Setelah di BAP di Polres Subang, Wahyu tidak bergegas keluar, tetapi yang keluar hanya Kosasih dan Opik. Kosasih memberikan pernyataan sebentar saja dan tidak memberikan statement daripada hasil BAP, dan Opik tidak mau di BAP, tidak mau ditanya masih daripada BAP. 3 orang ini sebenarnya 3 orang yang sangat, kalau saya bilang, mencurigakan. Wajar saya mengatakan demikian. Kenapa? Karena yang lain itu kalau ditanya, mereka menjawab aja biasa. Ya, beberapa saksi ada yang bilang, oh takut Bang Freddy, dia takut dia menjaga privasi, tidak takut kamera karena kasus-kasus ini. Oh, boleh jadi bisa seperti itu ya. Tetapi ya di luar kebiasaan aja. Karena biasanya orang keluar dari sana ditanya ya wajar-wajar saja. Kemudian juga Wahyu hilang begitu saja. Sampai waktu itu ramai di media. Kemana Wahyu berada? Setelah ada yang bilang menghilang, ada yang bilang dihilangkan, ada yang segala macam ya. Seolah-olah seperti dikunci gitu loh. Pertanyaannya begini, Wahyu itu belum punya pengacara. Ini yang menjadikan buat pemikiran saya yang janggal nih ya. Tidak keluar